Pada kesempatan siang ini, saya akan menjelaskan materi terkait dengan tax planning dan pengendalian atas PPh pasal 21. Saya akan share sebelumnya materinya. Bagaimana? Sudah bisa kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik. Sebelum saya mulai, saya ingatkan semuanya, pastikan kalian mengisi daftar kehadiran secara mandiri di akun e-learning masing-masing ya. Baik, kita bicara pajak penghasilan pasal 21 atau dikenal dengan istilah PPh pasal 21. Nah, sebelum kita masuk bagaimana melakukan tax planning atas PPh pasal 21, kita pahami terlebih dahulu objek pajak penghasilannya. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak. Nah, kalau kita lihat di definisi objek pajak penghasilan ini, kata kuncinya adalah penghasilan yang diterima atau penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak. Jadi ada dua kata yang mesti kita perhatikan. Penghasilan yang diterima, istilah ini di dalam akuntansi itu disebut cash basis. Kemudian penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak, ini dikenal dalam akuntansi, ini prinsip accrual basis. Jadi baik pengakuan penghasilan yang dibayar tunai maupun yang belum dibayar tunai selama dicatat dalam akuntansi maka merupakan objek PPh pasal 21. Seperti itu ya, memahaminya. Jadi jangan kita menganggap bahwa objek pasal 21 itu terhadap pembayaran gaji atau penghasilan saja. Nah, penghasilan atau gaji yang dicatat dengan prinsip accrual basis artinya kita mengakui ada pengeluaran tetapi belum dibayar. Biasanya dalam akuntansi kita menggunakan adjustment. Maka menurut ketentuan perpajakan terhadap adjustment tersebut tetap merupakan objek PPh pasal 21 ya. Walaupun gajinya belum dibayar. Saya lanjutkan dengan penghasilan yang kita kaitkan dengan PPh pasal 21 ya. Nah, di sini kita menggunakan pendekatan pajak ya. Penghasilan yang pertama itu adalah kategorinya adalah benefit in cash. Nanti yang kedua adalah benefit in kind. Nah, apa yang dimaksud dengan benefit in cash? Nah, di dalam pasal 4 ayat 1A Undang-Undang PPh disebutkan istilahnya adalah penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya merupakan objek pajak penghasilan kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang PPh. Jadi istilah benefit in cash
itu ada di dalam pasal 4 ayat 1A. Bentuknya gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Baik yang dibayarkan atau yang belum dibayarkan tapi sudah diakui. Ya. Kemudian yang kedua istilahnya adalah benefit in kind. Nah, di dalam pasal 4 ayat 3D Undang-Undang PPH disebutkan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah bukanlah objek pajak penghasilan kecuali yang diberikan oleh A. bukan wajib pajak, B. wajib pajak yang dikenakan pajak secara final, C. wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus. Jadi kalau kita lihat pengertian yang dimaksud dari pasal 4 ayat 3 ini, jadi setiap pemberian natura atau kenikmatan yang dikaitkan dengan penggantian atau imbalan yang sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, secara umum itu bukan objek pajak. Saya ulangi, secara umum itu bukan objek pajak. Kecuali ada 3 kelompok yang terkait dengan pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan tersebut merupakan objek pajak. Artinya tidak berlaku. Ya. Nah, 3 kelompok tersebut, yang pertama adalah bukan wajib pajak, yang kedua wajib pajak yang dikenakan pajak secara final, nah kemudian yang ketiga wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi setiap pemberian natura dan kenikmatan yang dikaitkan dengan pekerjaan atau jasa itu merupakan koreksi fiskal. Kenapa koreksi fiskal? Karena si penerima pemberian natura atau kenikmatan tersebut bukan objek pajak bagi dia. Jadi bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak. Karena si penerima tidak mengakui penghasilan yang merupakan objek pajak, maka si pemberi tidak boleh mencatatnya sebagai beban atau sebagai biaya. Nah, karena tidak diperbolehkan mencatat sebagai biaya, maka terhadap pengeluaran tersebut dikoreksi fiskal atau non-deductible expense. Sekarang coba kita pahami apa yang dimaksud dengan penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Ya. Nah, menurut penjelasan pasal 4 ayat 3 huruf D, yaitu setiap pemberian yang bukan dalam bentuk uang. Nah, perbedaannya antara imbalan dalam bentuk natura dengan imbalan dalam bentuk kenikmatan, kalau natura itu berbentuk barang, berarti ada fisiknya, sedangkan dengan kenikmatan itu berbentuk fasilitas. Natura contohnya beras, gula, dan sebagainya. Kalau kenikmatan, diantaranya contohnya penggunaan mobil, fasilitas mobil kantor misalnya. Penggunaan fasilitas rumah ya atau mes. Dan fasilitas pengobatan. Ya. Nah, kemudian menurut surat edaran Dirjen Pajak nomor 03 tahun 84 disebutkan pengertian kenikmatan dalam bentuk natura adalah setiap balas jasa yang diterima atau diperoleh pegawai, karyawan atau karyawati dan atau keluarganya yang tidak dalam bentuk uang yang berasal dari si pemberi kerja. Jadi pengertian natura antara pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH dengan surat edaran Dirjen Pajak 03 tahun 84 kurang lebih sama ya. Jadi segala sesuatu pemberian yang tidak dalam bentuk uang.
Nah, sekarang coba kita klasifikasi perlakuan pajaknya. Jadi di sini adalah pemberi penghasilan. Nah, ini adalah jenis penghasilan yang diberikan. Yang pertama bentuknya benefit in cash, yang kedua benefit in kind. Nah, jika pemberi penghasilan atau pemberi kerjanya yang membayarkan penghasilan pemerintah, ya, jadi pemerintah kepada pegawainya misalnya, ya. Jadi si pemberi penghasilan kan pemerintah, si penerima itu adalah pegawai. Jika bentuk penghasilannya benefit in cash, itu merupakan objek pajak. Jika yang diberikan pemerintah itu bentuknya benefit in kind, itu bukan objek pajak. Nah, jika pemberi penghasilan tersebut bukan wajib pajak misalnya, maka baik penghasilan dalam bentuk benefit in cash maupun yang benefit in kind, kedua-duanya merupakan objek pajak. Kemudian pemberi penghasilan yang ketiga, wajib pajak yang dikenakan PPh final. Ini contohnya misalnya kayak perusahaan jasa konstruksi ya misalnya, atau perusahaan pengelola gedung. Nah, jenis penghasilan yang jenisnya benefit in cash dan benefit in kind, dua-duanya merupakan objek pajak. Kemudian kelompok yang keempat, wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus. Nah, ini yang kelompok keempat ini itu adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha ya. Tidak berlaku untuk wajib pajak badan. Ini juga sama jika dia memberi penghasilan, membayar penghasilan yang bentuknya benefit in cash maupun benefit in kind, kedua-duanya merupakan objek pajak. Kemudian yang kelima, wajib pajak lainnya selain dari 4 di atas. Nah, kalau penghasilan yang dibayarkan itu bentuknya benefit in cash, itu objek pajak. Tetapi jika bentuknya benefit in kind, itu bukan objek pajak. Nah, pertanyaan lebih lanjutnya, kenapa kita harus memahami klasifikasi ini? Karena dari sini kita bisa melakukan tax planning terhadap PPh pasal 21. Nah, apabila kita tidak menginginkan misalnya ada PPh pasal 21 yang terlalu tinggi, maka kita harus menggunakan instrumen benefit in cash atau benefit in kind. Atau kedua-duanya, mana yang lebih rendah ya PPh pasal 21-nya. Dan misal sebagai contoh misalnya kita suatu ketika ada kebijakan perusahaan itu akan membagi ya, bonus misalnya atau membagi sesuatu kepada pegawainya. Nah, apakah harus berbentuk uang atau berbentuk barang? Itu kita jadi pertimbangan dari aspek PPh pasal 21. Ya. Itu contohnya ya. Dan masih banyak contoh lagi penggunaan pengklasifikasian benefit in cash dan benefit in kind dikaitkan dengan pengendalian terhadap PPh pasal 21. Nah, ini adalah jenis-jenis pemberi kerja tadi ya. Kalau bukan wajib pajak, itu adalah kantor perwakilan asing, organisasi internasional yang digolongkan bukan sebagai subjek pajak. Kemudian wajib pajak yang dikenakan PPh final, ini perusahaan yang bergerak di persewaan tanah bangunan atau perusahaan konstruksi. Kemudian wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus DMIT. Ini ada beberapa perusahaan ya yang DMIT ini. Itu ada perusahaan charter pesawat ya. Ini diatur khusus di Peraturan Menteri Keuangan nomor 475 tahun 96. Kemudian untuk perusahaan pelayaran dalam negeri, ini diatur khusus dalam PMK 416 tahun 96. Kemudian wajib pajak luar negeri yang bergerak di bidang pelayaran dan penerbangan di dalam jalur internasional, itu diatur di 2 Peraturan Menteri Keuangan 416 dan 417 tahun 96. Kemudian wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 634 tahun 94.
Jadi wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus limit profit itu ada 4 jenis ya. Itu masing-masing ada pengaturan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Keuangan. Tetapi juga ini kalau mau ditambahkan itu termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang penghasilan brutonya kurang dari 4,8 miliar per tahun. Jadi bisa masuk dalam kelompok ini. Nah, selanjutnya kita coba sekilas refresh, menyegarkan kembali tentang penghasilan apa saja yang merupakan objek pajak PPh pasal 21. Ya. Yang pertama adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Ya. Kalau teratur, ya gaji yang setiap bulan. Yang tidak teratur berarti bonus, THR, atau gaji ke-13. Kemudian yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur, berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Jadi bagi pensiunan, setelah dia tidak aktif lagi, tidak dinas lagi, itu menerima uang pensiun. Itu tetap merupakan objek PPh pasal 21. Kemudian yang ketiga adalah penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Ya. Ini uang pesangon, uang manfaat pensiun, THT, JHT yang dibayarkan sekaligus. Ya. Nah ini untuk tambahan saja. Untuk penghasilan yang ketiga ini, lebih tepatnya dia merupakan objek PPh pasal 21 final. Ya. Kalau 1 dan 2 ini pasal 21 yang tidak final. Kemudian kita lanjut yang keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa uang upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Kemudian yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang keenam, imbalan kepada peserta, antara lain uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah ini yang keenam ini seringkali praktek di perusahaan itu suka diabaikan ya. Padahal sebenarnya uang saku, uang representasi, uang rapat ya, hadiah atau penghargaan dalam bentuk dengan nama dan dalam bentuk apapun itu merupakan objek PPh pasal 21. Ya. Misalnya dapat tugas keluar pelatihan 5 hari luar kota. Nah, biasanya kan dalam komponen surat perjalanan dinas ada komponen uang saku per hari. Nah, uang saku itu objek pasal 21. Ya. Kemudian yang ketujuh, penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Ya. Jadi honorarium yang diterima anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Ya. Termasuk komite audit. Ya. 8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lainnya yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. Jadi seringkali misalnya ada pembagian bonus. Nah, kebetulan sebelum pembagian bonus tersebut ada pegawai yang keluar gitu ya, tapi dia tetap mendapat bonus. Ya. Nah, terhadap bonus yang dibayar ke mantan pegawai tetap merupakan objek PPh pasal 21. 9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Jadi ini penghasilan berupa penarikan dana pensiun. Dipahami ya ini ya. Karena menurut ada ketentuan baru menurut Undang-Undang Nomor 11
Cipta Kerja yang berlaku November 2020. Ya, penghasilan yang diterima dari uang santunan asuransi, ya, kecelakaan, kematian, itu bukan merupakan objek pajak. Ya. Jadi yang di angka 9 ini penghasilan berupa penarikan dana pensiun, ya. Jadi bukan tidak terkait dengan asuransi. Kita lanjutkan dengan memahami atau menyegarkan kembali jenis penghasilan bukan objek PPh pasal 21. Yang pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Ini tadi ya, sudah saya singgung. Kemudian yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura. Nah, ini kembali ke definisi natura tadi yang di slide sebelumnya. Jadi bukan merupakan objek PPh pasal 21 secara umum, kecuali untuk 3 kelompok wajib pajak. Yang pertama bukan wajib pajak, ya. Yang kedua, perusahaan wajib pajak yang dikenakan pajak secara final. Kemudian yang ketiga, yang demit, ya. Nah, itu pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan tetap merupakan objek pajak bagi 3 kelompok tersebut. Selain itu, bukan objek pajak. Nomor 2, saya ulangi kembali, penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan termasuk pajak penghasilan yang ditanggung pemberi kerja yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, kemudian wajib pajak yang tidak dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, kemudian wajib pajak yang tidak dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus atau DMIT, ya, DMIT. Ya. Jadi artinya ini yang tidak, ya. Tapi kalau misalnya wajib pajak itu dikenakan pajak bersifat final dan dia masuk ke dalam kelompok DMIT, ya tetap merupakan objek pajak pemberian natura, setiap pemberian natura atau kenikmatan. Kemudian yang ketiga, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian yang keempat, iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jam sostek yang dibayar oleh pemberi kerja. Nah, badan penyelenggara jam sostek ini sekarang diganti dengan BPJS, ya. Jadi iuran jaminan hari tua yang ditanggung oleh perusahaan atau dibayar oleh pemberi kerja itu bukan merupakan objek pajak. Jadi tidak boleh iuran tersebut menjadi tunjangan yang menambah penghasilan bruto yang digunakan sebagai dasar perhitungan PPh pasal 21. Kita lanjutkan yang kelima, penghasilan yang bukan objek pajak. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Jadi kalau ada pemberi zakat, maka si penerima zakat itu tidak dikenakan pajak, ya, karena zakat termasuk penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Kemudian yang keenam, sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Jadi sama ya pengertian dengan zakat tadi, ya. Kalau 5 itu zakat, ini lebih spesifiknya agama Islam, sedangkan yang selain Islam bisa di angka 6, ya, sumbangan keagamaan. Yang penting si penerimanya itu adalah lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Kemudian yang ketujuh, beasiswa sebagaimana yang dimaksud pasal 3 ayat 3 Undang-Undang PPh dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 164/2009, yaitu ada kriterianya terkait beasiswa ini. Kriteria yang pertama, beasiswa diterima atau diperoleh warga negara Indonesia dari wajib pajak pemberi beasiswa
dalam rangka mengikuti pendidikan formal dan atau pendidikan non formal yang dilaksanakan di dalam negeri dan atau di luar negeri pada tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Jadi kalau misalnya kita ada pengeluaran untuk membayar beasiswa ya, nah itu selama memenuhi kriteria maka itu bukan objek pajak bagi si penerima. Jadi waktu kita melakukan pembayaran tidak perlu dipotong PPh pasal 21. Demikian juga bagi si penerima itu merupakan penghasilan. Si pemberi mencatat sebagai beban biaya, si penerima akan mencatat sebagai penghasilan. Ya, kedua-duanya bukan objek pajak. Jadi artinya bagi si pemberi pencatatan beban expense itu dapat dijadikan pengurang atau deductible expense karena pengeluaran beasiswa tersebut bukan objek pajak. Nah, bagi si penerima beasiswa itu mencatatnya sebagai penghasilan yang diterima dalam tahun berjalan di dalam SPT orang pribadinya. Berarti si penerima itu memasukkannya ke dalam penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Kemudian syarat yang kedua, si penerima beasiswa tersebut tidak memiliki hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi, atau pengurus dari wajib pajak si pemberi beasiswa. Ya. Jadi syarat ini harus dipenuhi terlebih dahulu. Salah satu syaratnya, si penerima tidak ada hubungan istimewa dengan salah satu pihak dari si pemberi beasiswa. Ya. Kemudian yang ketiga, syaratnya komponen beasiswa itu terdiri dari yang bukan merupakan objek pajak ya. Yang pertama, biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku dan atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar. Jadi, pemberian beasiswa ya, baik bagi si pemberi maupun bagi si penerima itu bukan merupakan objek pajak asal memenuhi 3 syarat. Ya, yang A, B, C. Baik, saya lanjutkan. Kita coba pahami tentang iuran atau tunjangan BPJS atau istilah dulunya adalah jam sostek. Kita lihat dari beberapa komponen BPJS ya. Kita mulai yang pertama, komponen yang pertama, BPJS Kesehatan. Nah, kalau iuran BPJS Kesehatan ini, ya, itu ditanggung oleh pemberi kerja. Ya. Karena ditanggung oleh pemberi kerja, berarti dia menambah penghasilan bruto pegawai atau karyawan. Ya. Ini artinya dia menambah. Ya. Jadi artinya merupakan objek pajak. Ya. Jadi iuran BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemberi kerja itu menambah penghasilan bruto karyawan. Jadi dengan kata lain dia merupakan objek PPh pasal 21. Sedangkan BPJS Kesehatan yang ditanggung sendiri oleh pegawai yang menjadi pengurang penghasilan brutonya itu bukan objek PPh pasal 21. Tapi cukup dijadikan pengurang penghasilan bruto sebagai dasar perhitungan PPh pasal 21. Kita lanjutkan komponen BPJS yang kedua, JKK, Jaminan Kecelakaan Kerja. Nah, apabila ditanggung oleh pemberi kerja, misalnya iuran JKK tersebut, maka merupakan objek PPh pasal 21. Nah, kalau jaminan kecelakaan kerja tersebut ditanggung oleh karyawan, itu bukan merupakan objek pasal 21. Kemudian berikutnya adalah iuran JKM, jaminan kematian. Itu merupakan objek PPh pasal 21. Nah, kalau ditanggung karyawan, ya berarti itu bukan. Iuran jaminan hari tua JHT. Apabila ditanggung oleh pemberi kerja, itu bukan merupakan objek PPh pasal 21. Jadi tidak menambah penghasilan bruto sebagai dasar perhitungan pasal 21.
Nah, untuk yang ditanggung oleh karyawan, ya merupakan objek PPh pasal 21. Artinya menjadi pengurang. Ya. Jadi dalam menghitung PPh pasal 21 dia menjadi pengurang. Kalau ini tidak menambah, ya. Kalau yang ditanggung oleh pemberi kerja tidak menambah penghasilan bruto yang menjadi dasar perhitungan pasal 21. Tapi kalau yang ditanggung karyawan, ya dijadikan sebagai pengurang. Demikian juga tunjangan hari tua dan jaminan pensiun dan terakhir iuran pensiun. Karena pada prinsipnya 4 komponen terakhir ini, JHT, THT, jaminan pensiun, iuran pensiun secara prinsip adalah sama, ya. Maka perlakuannya sama juga. Jadi tidak boleh menambah penghasilan bruto sebagai dasar perhitungan pasal 21 karena dia bukan merupakan objek pajak. Nah, tetapi ya sebaliknya yang ditanggung oleh karyawan itu merupakan objek pasal 21, tapi perlakuannya sebagai pengurang penghasilan bruto yang menjadi dasar perhitungan pasal 21. Nah, kenapa kita harus memahami ini? Ya, pertama, biar kita tahu apabila misalnya kita membuat kebijakan atau kebijakan perusahaan itu terkait dengan iuran-iuran yang BPJS, itu kita bisa lihat aspek pasal 21-nya. Jika dia menambah, kalau dia menjadi pengurang, berarti pasal 21-nya turun. Kalau dia menjadi penambah penghasilan bruto, dia berarti pasal 21-nya naik. Ya. Tinggal diatur kebijakannya saja untuk tujuan tax planning pasal 21. Saya lanjutkan dengan perbedaan antara perhitungan gaji sebagai dasar perhitungan pasal 21 dan perhitungan gaji untuk take home pay, untuk perhitungan take home pay ya, atau gaji yang diterima atau gaji yang dibawa pulang ke rumah, istilah lainnya. Jadi komponen gaji sebagai dasar pasal 21 beda dengan komponen gaji untuk tujuan take home, perhitungan take home pay. Biasanya untuk terkait dengan tujuan take home pay ini, biasanya ini untuk slip gaji biasanya. Nah, perhitungan gaji untuk sebagai dasar pasal 21 yaitu gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan, baik tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap, ya. Yang penting tunjangan tersebut diperkenankan oleh ketentuan perpajakan sebagai penambah penghasilan. Sebagai contoh misalnya tunjangan jaminan kecelakaan kerja, JKK, jaminan kematian. Itu kan diperbolehkan sebagai penambah penghasilan sebagai dasar perhitungan pasal 21. Tetapi kalau JHT, jaminan hari tua, tadi di slide sebelumnya, itu bukan merupakan objek pasal 21. Jadi tidak boleh ditambahkan ke dalam penghasilan sebagai dasar perhitungan pasal 21. Kemudian apalagi tunjangan-tunjangan yang diberikan perusahaan, baik yang tetap maupun yang tidak tetap. Jadi prinsipnya ada tunjangan berbentuk uang yang diterima oleh karyawannya. Apapun namanya, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan kehadiran, tunjangan transport, tunjangan kerajinan, apapun itu menambah gaji pokok sebagai dasar perhitungan pasal 21. Kemudian penghasilan tidak teratur, bonus THR ya, itu juga menambah gaji sebagai dasar perhitungan pasal 21. Kemudian berikutnya adalah potongan-potongan. Nah, potongan-potongan di sini yang diperkenankan oleh ketentuan ketentuan pajak sebagai pengurang penghasilan. Yang pertama adalah iuran JHT ya. Yang kedua THT atau pensiun yang ditanggung atau dibayarkan karyawan. Jadi terkadang dalam kebijakan iuran BPJS ada sekian persen ditanggung oleh perusahaan, ada sekian persen yang ditanggung oleh karyawan itu sendiri. Nah, iuran yang ditanggung oleh karyawan itu sendiri itu dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto dalam rangka menghitung PPh pasal 21.
Nah, di sebelah kanan ini adalah perhitungan gaji untuk tujuan gaji bersih ya, gaji yang diterima atau take home pay. Itu ya, tentu berbeda ya. Karena tujuannya berbeda. Kalau ini tujuan pasal 21, kalau ini tujuan untuk slip gaji ya. Jadi gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh perusahaan yang bersifat tunai ya, tunjangan tetap atau tidak tetap ya. Atau termasuk penghasilan yang tidak teratur seperti bonus, THR. Kemudian dikurangi dengan potongan-potongan yang benar-benar jadi pengurang penghasilan pegawai itu sendiri. Ya apa? Contohnya iuran, JHT, THT, pensiun yang ditanggung atau dibayar oleh karyawan. Kemudian PPh pasal 21 jika ditanggung sendiri oleh karyawan. Ya. Jadi potongan pasal 21 secara umum ya banyak perusahaan mengambil kebijakan ditanggung sendiri oleh karyawan. Dengan kata lain, menjadi pengurang gaji yang diterima. Kemudian pinjaman karyawan ya, misalnya karyawan kasbon ya, piutang, pinjam ke perusahaan, kemudian dicicil setiap bulannya. Jadi ini adalah potongan-potongan yang real jadi pengurang penghasilan pegawai tersebut. Nah ini ditujukan untuk keperluan penghitungan gaji untuk slip gaji ya. Jadi berbeda dengan perhitungan gaji sebagai dasar perhitungan pasal 21. Nah, secara umum biasanya daftar gaji atau payroll itu untuk menghitung pasal 21. Nah, kemudian setelah payroll tersebut nanti biasanya pembuatan slip gaji. Nah, slip gaji inilah yang dimaksud perhitungan gaji untuk take home pay atau gaji yang diterima. Baik, saya lanjutkan. Ada 3 jenis metode pemotongan PPh pasal 21. Nah, ketiga jenis ini itu adalah pilihan-pilihan dalam rangka melakukan tax planning. Nah, metode apa yang digunakan? Sepenuhnya merupakan kebijakan perusahaan. Jadi tidak ada keharusan sebuah perusahaan itu harus menganut satu metode, tapi tergantung kepada kebijakan masing-masing. Tapi tentunya pemilihan metode ini dikaitkan dengan efisiensi pasal 21, kedua dikaitkan dengan efisiensi PPh badan. Ya. Jadi saya ulangi, pemilihan metode ini itu harus dikaitkan dengan efisiensi PPh pasal 21 dan dikaitkan dengan efisiensi PPh badan. Ada 3 metode. Yang pertama net method. Metode pemotongan pajak di mana pajak ditanggung oleh perusahaan. Jadi PPh pasal 21-nya seluruhnya ditanggung oleh perusahaan. Kemudian metode yang kedua gross method. Metode pemotongan pajak di mana pajak ditanggung oleh pegawainya sendiri. Nah, ini pada umumnya banyak sekali perusahaan menganut metode kedua, gross method. Di mana pajak dalam hal ini PPh pasal 21 atas gaji dipotong langsung dari gaji. Dengan kata lain, pajak ditanggung oleh pegawai itu sendiri. Kemudian yang ketiga, gross up method. Metode pemotongan pajak di mana pegawai diberikan tunjangan yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari pegawai tersebut. Jadi maksudnya begini, di dalam komponen gaji bruto, penghasilan bruto, ada gaji pokok, tunjangan-tunjangan. Jadi karyawan tersebut mendapat tunjangan pajak yang angkanya sama seperti potongan PPh pasal 21 di bawahnya. Itu yang disebut metode gross up. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Tentu ada rumus ya. Kalau pakai Excel, Microsoft Excel, tentu ada rumus supaya ketemu antara tunjangan pajak dengan potongan di bawahnya sama angkanya. Tapi kalau kita pakai aplikasi payroll yang sudah jadi, yang siap digunakan, yang banyak dapat dibeli, ya, itu biasanya sudah ada fitur itu. Tinggal kita pilih aja metode fitur metode gross up. Dengan sendirinya aplikasi tersebut, program tersebut menghitung secara otomatis.
Kita coba memahami metode yang pertama, net method. Perusahaan menanggung PPh pasal 21 dalam bentuk benefit in kind. Dengan metode ini, penghasilan yang diterima karyawan dapat diterima secara utuh tanpa ada pengurangan PPh pasal 21. Jadi, kalau ini diperhatikan di slide ini, ya. Ini yang net method ya. Kita lihat yang gambar sebelah kiri. Ini adalah penghasilan bruto sebulan, gaji ditambah tunjangan transport, tunjangan komunikasi, lembur, dan premi asuransi, dapat penghasilan bruto sebulan. Kemudian ini perhitungan gaji dalam rangka menghitung pasal 21 ya. Saya ulangi, yang sebelah kiri ini adalah perhitungan gaji dalam rangka menghitung PPh pasal 21. Jadi penghasilan brutonya sebulan berapa, kemudian dikurangi dengan biaya jabatan, dan iuran pensiun THT JHT yang ditanggung sendiri oleh pegawai itu sendiri. Ya. Nah, hasil selisihnya, hasil pengurangannya disebut istilah penghasilan neto sebulan. Kemudian dikalikan 12. Nah, perkalian 12 ini disebut dengan istilah disetahunkan. Saya ulangi, istilahnya adalah penghasilan neto disetahunkan, ya. Jadi sebulan dikali 12 dapat penghasilan neto disetahunkan. Kemudian kurangi dengan PTKP pegawai itu sendiri, tergantung statusnya. Kemudian selisihnya disebut penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak, kemudian kita hitung dengan menggunakan tarif PPh pasal 21 yang 4 lapisan, 5%, 15%, 25%, dan 30%. Maka kita mendapat PPh pasal 21 terutang. Nah, PPh pasal 1 terutang ini tidak muncul di selip gaji pegawai tersebut sebagai potongan. Kenapa? Karena perusahaan menganut metode net method, di mana PPh pasal 21 terutang ini langsung dibayar atau ditanggung perusahaan. Jadi tidak mengurangi penghasilan yang diterima oleh karyawan. Itu net method. Nah, sekarang pertanyaan lebih lanjutnya, pembayaran PPh pasal 21 ini yang ditanggung oleh perusahaan ini itu tentu langsung ke kas negara. Nah, kemudian melalui voucher, ya, payment. Nah, jurnalnya dibuat terpisah dari gaji, ya, karena tergantung pada pembayarannya. Karena terpisah, jadi kita menjurnalnya biasanya beban pajak, tax expense, debit, bank kredit, cash in bank kredit. Nah, akun jurnal ini yang didebit, beban pajak atau tax expense itu termasuk ke dalam jenis non-deductible expense. Koreksi fiskal. Kenapa? Karena dia termasuk dalam jenis pemberian kenikmatan kepada karyawan, fasilitas. Jadi salah satu kelemahan metode net method adalah bagi perusahaan ya, adalah adanya koreksi fiskal terhadap beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Kelebihannya ya tentu bagi karyawan, ya, gajinya full diterima, tidak dipotong pasal 21. Everybody smile, senyum, ya. Tidak dipotong pasal 21 kan senang semuanya. Nah, ini untuk pasal 21 ini secara umum jarang digunakan oleh perusahaan, jarang digunakan, kecuali untuk beberapa posisi tertentu ya, terutama ekspatriat ya, terutama tenaga kerja asing, umumnya banyak ditanggung oleh perusahaan pasal 21-nya. Tapi kalau yang pegawai reguler itu jarang perusahaan menganut net method. Kita lanjutkan gross method. Nah, gross method ini paling banyak kebijakan perusahaan ya, di mana pegawai menanggung sendiri beban pajaknya.
Dengan metode ini berarti penghasilan yang diterima pegawai berkurang sebesar PPh pasal 21. Nah, secara umum di dalam ketentuan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16 Tahun 2016 banyak sekali contoh-contoh pasal 21 yaitu menganut metode gross method. Nah, untuk metode gross method itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi sebelah kiri ini adalah perhitungan gaji yang sebagai dasar perhitungan pasal 21 ya, di mana penghasilan bruto sebulan kurangi dengan pengurang biaya jabatan dan iuran pensiun, dapat neto sebulan disetahunkan, kurangi PTKP, penghasilan kena pajak, terakhir kita menghitung pasal 21 terutang. Nah, PPh pasal 21 terutang hasil perhitungan ini dimasukkan ke dalam komponen sebagai ke dalam kelompok potongan deduction di di slip gaji ya pegawai sebagai pengurang. Ini gross method. Nah, ini yang paling banyak dianut ya oleh perusahaan. Kita lanjutkan yang ketiga, gross up method. Jadi kalau tadi gross method, sekarang gross up. Di mana metode pemotongan PPh pasal 21 ditanggung oleh perusahaan dengan cara memberikan tunjangan pajak yang besarnya sama seperti potongan pajaknya. Pemberian tunjangan pajak sifatnya sama dengan seperti tunjangan lainnya. Jadi artinya seakan-akan dia mendapat uang berupa tunjangan pajak, tetapi di bawah ada potongan dengan angka yang sama, sehingga efeknya 0 ya. Jadi penghasilan pegawai seakan-akan bertambah dengan adanya tunjangan pajak, tetapi gaji yang diterima, penghasilan yang diterima tetap sama karena dikurangi dengan potongan dengan nilai yang sama seperti tunjangan. Nah, untuk contoh perhitungan gross up ini di dalam peraturan Dirjen Pajak nomor per 16 2016 itu tidak ada contoh ya. Jadi di dalam lampiran peraturan Dirjen Pajak nomor 16 yang tentang pedoman tata cara pemotongan, pelaporan, pembayaran pasal 21 itu tidak ada contoh penerapan metode gross up. Karena sebenarnya metode ini hanya pengembangan saja secara akuntansi yang didasarkan pada logika perhitungan. Di mana tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Nah, ilustrasi memahami gross up itu seperti ini. Sebelah kiri ini adalah perhitungan gaji sebagai dasar perhitungan pasal 21. Ya. Coba diperhatikan. Jadi ada gaji, komponen gaji. Kemudian ini ada tunjangan pajak. Tunjangan pajak ini belum diketahui karena kita nanti akan mencari lewat rumus kurang lebih seperti itu. Ya. Kemudian yang lainnya tunjangan-tunjangan normal lainnya, transport, komunikasi, lembur, premi, asuransi. Jadi di komponen penghasilan bruto sebagai dasar perhitungan pasal 21 sama seperti metode net method, gross method. Tetapi cuma dapat satu tunjangan baru yaitu tunjangan pajak. Yang angkanya itu nanti kalau kita pakai Excel biasanya kita akan isi dengan rumus. Ya. Tetapi kalau kita pakai aplikasi payroll, nggak perlu ngitung repot-repot ngitung. Itu udah ada fiturnya. Tinggal kita pilih opsi gross up dengan sendirinya program payroll menghitung secara otomatis. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Kemudian setelah dikurangi biaya jabatan, iuran pensiun, dapat penghasilan neto sebulan, kemudian disetahunkan dikali 12, kurangi PTKP, penghasilan kena pajak, itu kemudian kita hitung PPh pasal 21 terutang. Nah, angka PPh pasal 21 terutang, hasil perhitungan ini angkanya sama persis dengan tunjangan pajak yang di atas. Nah, makanya saya bilang tadi, kalau kita pakai Excel, payroll-nya pakai Excel, ini harus gunakan rumus. Ya. Jadi gunakan rumus, di mana rumus tunjangan pajak ini mengambil PPh terutang dan sebaliknya, dengan angka yang sama.
Saya tidak akan menjelaskan kepada kalian bagaimana membuat rumus itu ya. Tapi yang saya ajarkan cara memahami metode gross up, di mana antara tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang tunai sebagai bagian daripada penghasilan bruto itu angkanya sama seperti PPh pasal 21 terutang di bawahnya. Nanti kalau kita aplikasikan ke dalam slip gaji kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada total penghasilan, kemudian di sebelah kanan ada deduction, ada potongan dengan angka yang sama. Jadi sebenarnya efeknya 0 ya kepada gaji yang diterima atau gaji bersih. Ya. Nah, untuk sekalian ketahui, ada beberapa aplikasi payroll ya. Ini di luar materi ya, saya kasih informasi tambahan. Itu ada beberapa aplikasi payroll yang dijual secara umum. Saya tidak menyebut merek ya. Saya tidak menyebut merek. Itu pernah saya uji menu atau fitur gross up ya. Itu ternyata hasilnya berbeda antara tunjangan pajak yang menyerupakan komponen penghasilan bruto. Komponen pajak itu biasanya allowance tax ya, tax allowance dengan tax deduction, potongan pajak di bawahnya. Itu angka hasilnya berbeda. Nah, itu berarti di aplikasi itu kemungkinan besar salah ya. Yang benar adalah seperti ini. Jadi tunjangan pajak tax allowance dengan tax deduction, potongan di bawahnya harus angkanya sama. Karena untuk kita dapat efek 0 di perhitungan gaji bersihnya. Itu saya pernah menguji 2 aplikasi payroll ya, yang cukup populer. Itu penggunaan metode gross up-nya itu ada yang salah. Kalau untuk metode net method dan metode gross method sudah benar ya hasil perhitungan programnya. Tetapi khusus untuk gross up saja. Tapi itu dimaklumi ya, karena yang apapun program payroll itu kan yang membuat tetap manusia. Nah, kalau manusia itu belajarnya itu salah atau belajar yang nggak tuntas ya kayak seperti itu jadinya salah ya dalam membuat langkah-langkah programnya ya. Nah, sekarang saya coba aplikasikan 3 metode itu. Saya kaitkan dengan pasal 21, efisiensi pasal 21 dan efisiensi PPh badan. Nah, ini adalah penerapan 3 metode, net, gross, gross up. Ya. Saya tidak menjelaskannya bagaimana perhitungan ke bawah. Tadi saya sudah menjelaskan di slide sebelumnya. Kita singkat saja. Metode net menghasilkan PPh pasal 21 terutang 6.145.000. Kemudian untuk metode gross menghasilkan PPh terutang juga sama 6.145.000. Apa perbedaan net dan gross? Perbedaannya, PPh terutang di dalam metode net, PPh terutang 6.145.000 ini tidak ditanggung karyawan, tapi ditanggung perusahaan. Jadi karyawan tidak dipotong dari gajinya. Nah, kalau metode gross, PPh terutang 6.145.000 ini mengurangi penghasilan pegawai karena metode gross itu ada di mana pajak ditanggung oleh karyawan. Nah, kalau kita terapkan metode ketiga gross up dengan struktur gaji yang sama, perbedaannya adalah ada tambahan tunjangan pajak dan kemudian di bawahnya ada PPh pasal 21 terutang, angkanya sama. Jadi si karyawan seakan-akan mendapat tunjangan 7.229.350. Nah, setelah di bawah dia akan mendapat potongan 7.229.350. Pertanyaannya, kenapa angka PPh pasal 21 di metode gross up lebih tinggi? Karena ada komponen baru, yaitu tambahan tunjangan pajak. Nah, itulah yang membedakan dengan metode net dan gross.
Oke. Nah, sekarang kita lihat efek ke take home pay, gaji yang diterima karyawan. Metode net, gaji dia kan 140 juta misalnya. Nah, dipotong hanya iuran pensiun doang 1.200.000 ini ya. Karena ini yang ditanggung oleh pegawai itu sendiri. Sedangkan untuk pasal 21 tidak ada potongan. Jadi gaji bersih yang diterima 138 juta 800.000. Kalau metode gross, nah ada potongan pasal 21 sehingga gaji bersihnya 132 juta 655.000. Kemudian kalau metode yang ketiga gross up, jadi yang diterima karyawan adalah 138 juta 800.000. Kok lebih besar metode gross up? Ya karena tadi penghasilan bruto setahunnya mendapat tambahan komponen tunjangan pajak. Nah, cuman angka di bawahnya dipotong sebesar PPh pasal 21 yang sama seperti angka tunjangan pajaknya. Jadi dengan kata lain, metode gross up ini secara take home pay gaji bersih sama seperti metode net, di mana pajak ditanggung oleh perusahaan. Coba kalian perhatikan take home pay karyawan sama antara metode net dan metode gross up. Sekarang kita coba lihat implikasi dari ketiga metode tersebut terhadap perusahaan. Ya, metode yang pertama net, kurang lebihnya jurnal yang kita buatkan seperti ini nih, ya. Ilustrasinya seperti ini. Di mana gaji, beban gaji debit, kemudian kita potong dari karyawan itu adalah iuran pensiun. Nah, selisihnya dibayar secara tunai. Kemudian untuk yang PPh pasal 21 terutang ditanggung oleh perusahaan, maka kita catat jurnal beban pajak debit kas kredit. Kemudian untuk yang iuran pensiun 1.200.000 ini kita bayar ya. Kita waktu saat pembayaran ke BPJS atau ke badan pensiun, jurnal kita adalah utang iuran pensiun debit kas kredit. Ini metode net. Nah, sekarang kalian perhatikan di jurnal saat membayar pajak, yaitu pasal 21 yang terutang. 6.145.000 itu kan tadi di dalam metode net kan merupakan ditanggung oleh perusahaan. Nah, jurnalnya dicatat ke dalam akun beban pajak atau tax expense. Nah, ini merupakan pemberian kenikmatan karena ditanggung oleh perusahaan, dimasukkan ke dalam imbalan yang berbentuk pemberian imbalan dalam bentuk kenikmatan. Dan itu akan menjadi koreksi fiskal di akhir tahun karena masuk kelompok non-deductible expense. Untuk metode kedua gross. Nah, jurnal kita beban gaji 140 juta. Kemudian tentu di perusahaan itu diakui utang iuran pensiun, utang PPh pasal 21 karena kan ditanggung oleh karyawan. Jadi dipotong oleh perusahaan pasal 21-nya. Nah, sisanya kas dibayar kepada karyawan. Nah, utang PPh pasal 21 ini itu dibayar ke kas negara. Ya, jadi diambil dari gaji karyawan, disetor ke kas negara. Jurnalnya adalah utang PPh pasal 21 debit, kas kredit. Demikian juga saat bayar iuran pensiun ke BPJS, jurnal kita adalah utang iuran pensiun debit, kas kredit. Nah, ini metode gross yang kedua inilah yang banyak digunakan di perusahaan. Kemudian yang metode ketiga, gross up. Beban gaji debit 147. Iuran pensiun kredit, utang iuran pensiun 1.200.000, utang PPh pasal 21 selisihnya kas ya. Nah, di sini utang pasal 21 ini merupakan biaya bagi perusahaan sehingga dapat dijadikan pengurang ya, atau deductible expense. Nah, kemudian saat melakukan pelunasan utang pasal 21 debit 7.229 sebesar yang perhitungan gross up tadi. Kemudian untuk pembayaran iuran pensiun, jurnal kita adalah utang iuran pensiun debit, kas kredit. Sekilas kalau kita perhatikan di sini. Metode
yang dilihat sangat efisien PPh badan bagi perusahaan, kalau kita bandingkan, yaitu metode yang pertama, net method, atau metode gross up method. Coba kalian perhatikan, di metode gross up method, beban gaji diakui Rp147.229.350. Berarti ada beban atau expense yang lebih tinggi. Kalau beban expense yang lebih tinggi, berarti laba turun. Laba turun berarti pajak turun. Nah, sini saya memberikan khusus untuk perbandingan antara metode net dan metode gross ya, gross up. Saya mengabaikan metode kedua, metode gross, di mana pajak ditanggung sendiri oleh pegawai, dikurangi dari penghasilan pegawai itu sendiri atau karyawan itu sendiri. Jadi saya mengabaikan metode gross. Jadi kita lihat perbandingan metode net dan metode gross up terhadap PPh badan. Misalnya, ini ilustrasi saja untuk mudah memahami. Laba sebelum gaji dan tunjangannya. Ini sebenarnya kita kenal laba sebelum pajak ya, earning before tax. Ini misalnya gaji dan tunjangan belum mengurangi laba kena pajak, laba sebelum pajak misalnya. Itu 500 juta. Nah, sekarang saya perbandingkan antara perhitungan komersial dengan fiskal ya. Nanti kita fokusnya ke fiskal ini. Ini adalah fiskal, perhitungan fiskal untuk metode pertama net. Ini adalah yang sebelah kanan untuk perhitungan fiskal bila menggunakan metodenya yang ketiga gross up. Misal laba sebelum pajaknya sama, semuanya 500 juta. Misal ada beban gaji. Ya, karena kita tadi kan kaitkan dengan ada jurnal pengakuan beban gaji. Baik metode net dan metode gross up. Kalau kita menggunakan metode net, beban gaji yang dicatat accounting atau kita sebutlah secara komersial adalah 140 juta. Kemudian ada pengakuan beban pajak yang itu PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan 6.145.000. Nah, dua ini kan sebenarnya berasal dari jurnal ini. Beban gaji 140 juta debit, beban pajak 6145. Nanti kedua beban ini munculkan di laba rugi. Di laba rugi. Ya. Itu secara akuntansi. Nah, sekarang kita lihat penerapan metode net dari segi fiskal. Beban gaji 140 juta diakui oleh pajak, diperkenankan sebagai pengurang. Tetapi beban pajak tidak diakui sebagai pengurang atau non-deductible expense. Jadi secara akuntansi boleh dicatat beban pajak, tapi untuk tujuan perpajakan itu dikoreksi jadi nol ya. Nah, kalau kita hitung ke bawah berarti pengurang yang untuk tujuan fiskal 140 juta. Kurangi dengan laba sebelum gaji dan tunjangan 500, jadi penghasilan netonya 360 juta. Nah, terhadap 360 juta ini, kita menghitung PPh yang dibayar. Kita hitung pasal PPh badan. Nah, ini contoh kebetulan saya menggunakan tarif lama ya, 25%. Ini tarif tahun 2019 ya, sebelumnya. Sekarang untuk tarif PPh badan adalah 22%. Untuk tahun 2020 dan 2021. Misalnya kita hitung PPh badannya 25% kali 360 juta penghasilan neto. Maka kita mendapat angka 90 juta PPh badannya jika kita menggunakan metode net di dalam payroll, dalam penghitungan gaji ya. Nah, kemudian untuk pasal 21-nya kita menanggung ya, karena kan perusahaan menanggung PPh pasal 21 membayar pasal 21 karyawannya 6.145. Jadi di PPh badan kita membayar 90 juta, pasal 21 kita membayar 6.145. Jadi total
beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan secara keseluruhan terkait dengan pembayaran gaji tersebut dan terkait dengan perhitungan PPh badan, keseluruhannya adalah 96.145.000. Ini total beban pajak yang ditanggung jika perusahaan menggunakan metode net method. Sekarang bagaimana jika perusahaan menganut atau mengambil kebijakan metode gross up? Coba kita melakukan perhitungan. Laba sebelum gaji dan tunjangan sama 500 juta. Nah, kemudian beban gajinya juga sama 140 juta. Nah, kemudian di dalam gaji ada tambahan tunjangan pajak sebesar 7.229.350. Sebenarnya beban gaji yang berasal dari tambahan tunjangan pajak tadi 7 juta sekian itu menambah beban gaji yang di atas ya. Jadi menambah beban gaji ini. Jadi dengan kata lain bisa disebut jika perusahaan menggunakan metode gross up, metode beban gaji yang diakui di laporan laba rugi secara komersial adalah 147.229.350 rupiah. Yaitu gaji yang 140 ditambah dengan adanya komponen baru. Kembali komponen baru ini akibat penerapan gross up ya, metode gross up. Oke, sampai situ. Sekarang kita lihat dari aspek fiskal. Kedua-duanya beban gaji, baik beban gaji yang sesuai daftar gaji plus dengan komponen baru tadi tunjangan pajak 7 juta sekian, kedua-duanya diperkenankan oleh pajak sebagai pengurang atau deductible expense. Jadi kedua-duanya diperkenankan ya. Saya ulangi lagi ya. Beban gaji yang 7 juta ini sebenarnya adalah satu kesatuan dengan beban gaji yang 140 juta. Cuman untuk mudah memahami saya pisahkan ya. Sebenarnya dia total beban gaji yang di metode gross up adalah 147.229.350. Kurang lebihnya dia berasal dari sini. Kembali ke jurnal yang kita buat sebelumnya. Yang lihat metode yang ketiga yang C. Beban gaji yang diakui di debit adalah 147.229.350 dan jurnal ini yang kemudian berakhir di laporan laba rugi. Ya, di laporan keuangan komersial. Nah, 147.229 ini semuanya dapat diakui oleh perpajakan sebagai pengurang atau deductible expense. Kemudian sehingga kita mendapat nanti penghasilan neto sebagai dasar perhitungan PPh badan adalah 352.770.650. Nah, kemudian penghasilan neto ini dikalikan dengan tarif PPh badan 25%, maka PPh badan yang kita tanggung atau yang terutang adalah 88.192.663 rupiah. Ditambah dengan tanggungan beban perusahaan yang lain yaitu pasal 21 yaitu 7.229 sehingga total beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan jika menerapkan metode gross up keseluruhannya adalah 95.422.013. Perhatikan total beban pajak masing-masing dua metode. Metode net 96 juta sekian, metode gross up 95 juta sekian. Jadi dapat kita simpulkan secara efisiensi PPh badan, penerapan metode gross up jauh lebih hemat pajak yang kita bayar, yang kita tanggung, daripada penggunaan metode net method. Oke, untuk pertanyaan nanti ya, saya selesaikan dulu slide saya. Menentukan pemberian bagi karyawan dalam bentuk benefit in cash atau benefit in kind. Saya lanjutkan. Jadi ini ada strategi efisiensi pasal 21 dan PPh badan ya, terkait dengan biaya kesejahteraan. Biaya kesejahteraan ini atau istilah lainnya welfare expense ya, welfare expense. Nah, apa saja biaya kesejahteraan ya tergantung kepada kebijakan perusahaan masing-masing, macam-macam jenisnya ya. Tapi pada prinsipnya ada strategi untuk
kita kaitkan dengan efisiensi PPh pasal 21 dan PPh badan. Kita lihat situasinya. Apabila perusahaan kita memiliki penghasilan bruto lebih dari 50 M, ya, berarti dia lebih dari 50 M. Peredaran bruto itu atau gross revenue, ya, pendapatan kotor di laporan laba rugi lebih dari 50 M. Berarti kita tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif PPh, ya, yang sesuai dengan ketentuan pasal 31E, yaitu pengurangan 50%. Ya. Nah, karena kita tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif PPh, maka perusahaan harus menghindari pemberian kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk natura atau kenikmatan, atau yang tadi yang kita sebut istilah benefit in kind. Jadi menghindari pemberian dalam bentuk benefit in kind. Karena kalau dia perusahaan tetap melaksanakan kebijakan pemberian kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk barang atau tidak berbentuk uang, atau dengan istilah lain benefit in kind, maka jurnal terhadap pengeluaran tersebut, benefit in kind tersebut, itu akan dikoreksi fiskal. Kalau dikoreksi fiskal, berarti laba kena pajak semakin tinggi. Laba semakin kena pajak semakin tinggi, berarti beban pajak yang kita tanggung semakin besar. Terus bagaimana jika perusahaan tetap ingin memberikan kesejahteraan karyawan supaya tidak menjadi koreksi pajak, ya, yaitu kita ganti dengan berbentuk uang tunai, ya, atau benefit in cash. Kalau kita misalnya memberi dalam bentuknya benefit in cash, berarti kita akan menanggung tambahan pasal 21, ya, karena ada bentuk baru, ada komponen baru. Penghasilan bruto sebagai dasar perhitungan pasal 21. Dengan demikian PPh pasal 21 terutang naik sedikit. Ya. Tapi itu lebih baik karena di pasal 21 kemungkinan besar kita masih kena di lapisan pertama tarifnya 5%. Daripada kita tetap mengakuinya sebagai beban kesejahteraan dalam bentuk benefit in kind, tapi menjadi koreksi fiskal sehingga kena tarif PPh badan sebesar 25%. Jadi kalau misalnya kita tetap mencatatnya sebagai bentuk benefit in kind, koreksi pajak, maka kita akan menanggung beban pajak sebesar 25%. Tapi kalau kita ganti dengan benefit in cash, berarti dia objek pasal 21. Nah, kemungkinan besar dia masih di lapisan pertama tarif 5%. Jadi ada penghematan 25% dikurangi 5%, kita bisa hemat 20%. Yang jelas itu kita tidak melanggar peraturan. Kemudian yang kedua, ini suatu situasi yang berbeda, ya. Jika perusahaan yang kita masih menderita rugi, maka pemberian natura dan kenikmatan itu diperbanyak. Misalnya jika ada kebijakan perusahaan, ya, pemberian natura atau kenikmatan tidak apa-apa dalam bentuk benefit in kind jika perusahaan dalam keadaan rugi. Karena jika kalau dicatat sebagai benefit in kind itu sebagai expense, sebagai biaya, maka dia akan dikoreksi fiskal. Ya, tadi ingat penjelasan saya nomor 1, dia akan dikoreksi fiskal. Tapi seberapa besar pun koreksi fiskal, kalau perusahaannya rugi ya tetap aja dia rugi. Kalau rugi berarti dia tidak ada PPh badan terutang. Jangan kita masukkan benefit in cash sehingga menjadi objek pasal 21. Karena nanti kita malah kena 5%. Jadi lebih baik dipindahkan ke benefit in kind supaya tidak kena PPh badan. Kenapa tidak kena PPh badan? Ya karena kita perusahaan kan dalam keadaan rugi. Mengelola pemberian tip, ya, ini sering kali ada pemberian misalnya dalam bentuk honor gitu, ya, atau imbalan kepada pihak ketiga, ya, atau uang pengurusan dokumen, izin gitu kan. Terkadang kan ada apa, ya,
pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada kwitansi. Nah, itu kalau kita catat dalam akun tersendiri, dia menjadi koreksi fiskal. Ya. Jika tidak ada daftar nominatif. Jika ada daftar nominatif pun akan direview. Mana yang terkait kegiatan usaha, mana yang tidak terkait kegiatan usaha. Yang tidak terkait kegiatan usaha tetap harus dikoreksi fiskal. Kalau dikoreksi berarti laba kena pajak tinggi. Beban pajak menjadi lebih tinggi. Nah, bagaimana menghindari supaya beban pajak tidak terlalu tinggi? Maka caranya pemberian uang tip, uang pengurusan dokumen izin tersebut dimasukkan sebagai tunjangan yang menjadi objek PPh pasal 21. Jadi dimasukin ke dalam komponen gaji. Supaya nanti dia kena PPh pasal 21. Seperti yang tadi saya jelaskan, seandainya dimasukin ke dalam komponen gaji pegawai, maka tambahan tunjangan yang berasal dari uang tip, uang pengurusan dokumen segala macam, uang jamuan, entertainment misalnya, yang dikeluarkan oleh direksi misalnya, itu dia kena lapisan pertama 5%. Itu lebih baik, lebih hemat daripada kita catat dalam akun tersendiri, misalnya beban entertainment, beban uang representasi, uang beban jasa pengurusan dokumen, itu komponen-komponen biaya yang menjadi koreksi fiskal sehingga laba kena pajak tinggi, beban pajak PPh badan menjadi lebih tinggi. Nah, di beban pajak PPh badan ini tarifnya kan 25%. Jadi untuk menghindari 25%, maka kita geser dia ke menjadi objek pasal 21 melalui payroll. Nah, ini adalah beberapa contoh perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan ya, yang dikaitkan dengan efisiensi pasal 21 atau tax planning PPh pasal 21. Misalnya perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan yang sebagian atau seluruhnya diperoleh dalam mata uang asing. Nih, misalnya Neil McLeary, seorang pegawai tetap yang memperoleh gaji pada bulan Januari 2018 dalam mata uang asing sebesar $2.000 sebulan. Neil ini itu adalah ekspatriat, ya. Jadi adalah warga negara asing yang bekerja di perusahaan dan sebagai tenaga ahli. Neil sudah memiliki NPWP, ya. Karena dia sudah memiliki NPWP, maka dia masuk sebagai perlakuannya sebagai wajib pajak dalam negeri. Maka terhadap penghasilannya dipotong PPh pasal 21. Tetapi jika Neil tidak memiliki NPWP dan dia berada di Indonesia kurang dari 183 hari, maka Neil masuk dalam kelompok wajib pajak luar negeri dan terhadap penghasilannya dipotong PPh pasal 26. Nah, dalam kasus kita ini, Neil adalah wajib pajak dalam negeri, WPDN. Karena diasumsikan dia sudah memiliki NPWP. Gajinya dalam mata uang asing $2.000. Nah, kita untuk menghitung pasal 21, terhadap gaji Neil tersebut, terlebih dahulu kita harus mencari kurs yang berlaku kurs Menteri Keuangan. Kurs yang berdasarkan Menteri Keuangan sebagai dasar pelunasan pajak. Nah, seperti yang kalian ketahui, Menteri Keuangan selalu menerbitkan kurs yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak itu kalau nggak salah per 1 bulan ya, per bulan kalau nggak salah ya, sehingga saya per bulan. Jadi kurs yang diterbitkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan yang digunakan sebagai dasar pelunasan dan perhitungan pajak, itulah yang dipakai sebagai dasar konversi gaji Neil dalam rangka menghitung PPh pasal 21.
Jadi untuk perhitungan pasal 21 kita harus menggunakan kurs Menteri Keuangan. Sedangkan untuk menghitung gaji yang dibayar atau take home pay kepada NEL itu harus menggunakan kurs spot atau spot rate. Jadi harus dibedakan ya, kita tujuan untuk apa? Menghitung pasal 21 kurs Menteri Keuangan. Tapi kalau menghitung gaji yang dibayar kepada NEL, kita harus menggunakan kurs spot. Kembali ke NEL tadi, gajinya kan 2.000 dolar. Kemudian kurs Menteri Keuangan 13.766. Nah, kita gaji sebulan NEL adalah kalau sudah dirupiahkan menggunakan kurs Menteri Keuangan adalah 27.532.000. Kemudian kita melakukan perhitungan ke bawah, ya saya pikir ini sama seperti yang slide sebelumnya. Kemudian disetahunkan, setelah disetahunkan, kemudian dikurangi dengan PTKP ya. PTKP di sini NEL diasumsikan sebagai K1 ya. Kemudian dapat penghasilan kena pajak setahun. Kemudian dihitung pasal 21-nya terhadap gaji penghasilan kena pajak NEL. Itu kena 3 lapisan pajak, 5%, 15%, dan 15%, 25%. Jadi total PPh pasal 21 terutangnya 35.346. Kemudian kita bagi 12 untuk mendapat PPh pasal 21 per bulannya. Ya, kita dapat angka 2.945.500. Nah, PPh pasal 21 yang dipotong dari gaji NEL adalah sebesar 2.945.500. Nah, sekarang pertanyaan lebih lanjut, bagaimana perhitungan gaji yang dibayar kepada NEL? Jadi terkait yang dibayar kepada NEL. Jadi gaji yang dibayar kepada NEL, cara menghitungnya adalah gaji sebesar 2.000 dolar dikalikan kurs spot saat tanggal pembayaran gaji. Saya ulangi, gaji yang dibayar kepada NEL sama dengan gaji dalam bentuk dolar 2.000 dikalikan kurs spot atau spot rate, kurs yang berlaku pada tanggal pembayaran gaji. Kemudian nanti kita akan mendapat gaji dalam bentuk rupiah berdasarkan kurs spot. Kemudian baru dikurangi dengan potongan pasal 21 yang sudah jadi kita hitung, yaitu 2.945.500. Maka selisihnya nanti itulah gaji yang dibayar kepada NEL. Jadi gaji dalam rangka menghitung pembayaran gaji, kita tidak menggunakan gaji sebulannya 27.532 ini ya. Karena 27.532 ini adalah gaji sebulan dalam bentuk rupiah yang digunakan sebagai dasar perhitungan pasal 21, bukan sebagai dasar pembayaran kepada NEL. Karena kurs yang kita gunakan di sini adalah kurs Menteri Keuangan, bukan spot rate. Saya lanjutkan PPh pasal 1 yang seluruh yang ditanggung oleh pemberi kerja net method. Saya kira tadi sudah banyak menjelaskan ya, tidak perlu saya ulangi kembali, cukup kalian pahami contohnya. Kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, ini juga sama, bagaimana PPh pasal 1 terhadap pegawai tetap yang menerima tunjangan tetap pajak allowance ya. Jadi seakan-akan mendapat tambahan tunjangan baru yaitu tunjangan pajak ya. Ini contohnya. Saya kira kalian bisa pahami lewat contoh ini. Karena tadi di slide sebelumnya saya sudah jelaskan. Nah, ini adalah metode gross, juga sama. Tadi saya sudah jelaskan di slide sebelumnya. Ini hanya contoh yang lebih realnya ya. Baik, saya lanjutkan dengan ekualisasi biaya yang terkait dengan objek PPh pasal 21. Seperti yang di beberapa kali pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan penting melakukan ekualisasi biaya dengan pajak setiap akhir tahun pajak. Ya. Nah, untuk pasal 21 prosedurnya, akun-akun yang merupakan objek pasal 21 dikumpulkan menjadi satu. Ya, kemudian kita kasih kode. Nah, kemudian kita menghitung dari akun-akun buku besar ini juga digabung jadi satu. Jadi yang dari SPT masa pasal 21 digabung jadi satu. Kemudian dari buku besar GL General Ledger akun-akun yang terkait dengan
pegawai atau karyawan juga dikumpul jadi satu, nanti baru kita melakukan equal atau perbandingan. Ya. Jika dalam melakukan equal itu atau perbandingan antara data gaji berdasarkan SPT masa PPh pasal 21 setahun yang berasal dari periode Januari sampai dengan Desember dibandingkan dengan total akun di GL buku besar ya, itu kita bandingkan. Apabila terdapat perbedaan, nah kita harus dapat menemukan atau menjelaskan selisihnya itu disebabkan karena apa ya. Bisa jadi kalian bisa lihat di angka 4. Jika masih terdapat selisih yang disebabkan penghasilan pegawai tetap, maka teliti akun yang menampung iuran jam sostek atau BPJS Ketenagakerjaan dan pastikan itu ada iuran jaminan hari tua JHT itu sudah tidak masuk ke dalam perhitungan pasal 21. Karena seringkali iuran JHT ini dimasukkan ke dalam sebagai dasar perhitungan pasal 21. Dianggap sama seperti iuran JKK, jaminan kecelakaan kerja, dan iuran jaminan kematian atau JKM. Dan yang ketiga itu jaminan kesehatan ya, BPJS Kesehatan. Jadi khusus untuk yang iuran jaminan hari tua itu bukan merupakan objek pasal 21. Jadi tidak perlu menambah penghasilan bruto sebagai dasar perhitungan pasal 21. Ini contoh equal ya. Misalnya di laporan laba rugi, kita sudah mengumpulkan akun-akun yang terkait dengan pegawai, dengan karyawan ya. Itu misalnya kita dapat ada 11 akun ya. Gaji upah totalnya segini setahun. Ini ada akun lembur non-staf, ada sejumlahnya 644 juta dalam setahun ya. Demikian seterusnya sampai angka 11, ada komisi sebesar sekian. Sehingga total komponen biaya terkait gaji yang ada di dalam akun laba rugi totalnya 22 miliar sekian. Ini contoh ya. Ada 11 akun totalnya 22 miliar sekian. Kemudian dari SPT masa pasal 21 Januari sampai Desember itu penghasilan bruto pegawai tetap dan selain pegawai tetap yang di halaman pertama itu dijumlahkan. Ya, Januari, Februari dijumlahkan sampai 12 bulan. Misal kita mendapat angka untuk penghasilan bruto pegawai tetap dari Januari sampai Desember totalnya 15 M. Kemudian penghasilan bruto selain pegawai tetap itu 3 M, sehingga total yang pernah dilaporkan di SPT masa pasal 21 setahun itu 18 M. Kalian bandingkan dengan yang diakui di laba rugi 22 M. Terjadi perbedaan. Nah, perbedaan tersebutlah yang harus kita lakukan ekualisasi. Ya, ekualisasinya kurang lebih seperti ini. Jumlah yang diakui di SPT badan, dalam hal ini yang berasal dari laporan laba rugi adalah 22 M sekian ya. Kemudian kita kurangi dulu. Ini ada, kita lihat di komponen gaji ini ada pembayaran BPJS, JHT, THT, misal 24 juta ya. Seperti yang kita ketahui, JHT dan THT ini bukan merupakan objek PPh pasal 21. Kita kurangi dulu. Iuran pensiun juga kita kurangi dulu. Kemudian provisi, jika di dalam itu ada imbalan pasca kerja, ya, itu dikurangi dulu jika ada ya. Kemudian ada pembayaran honorer di bawah PTKP 37 kita kurangi juga. Yang ini honor part-time ini tentu di bawah PTKP ya. Itu kita keluarkan dulu. Kemudian misalnya di cabang-cabang perusahaan kita ini laba rugi kita adalah gabungan ya, konsolidasi gabungan dari kantor pusat dan cabang-cabang misalnya. Nah, berarti kita keluarkan dulu gaji yang dilaporkan di SPT masa cabang ya. Kita keluarkan. Ya. Seperti yang kalian ketahui, kewajiban melaporkan PPh pasal 21 itu dilakukan masing-masing ya oleh kantor pusat dan cabang masing-masing. Jadi tidak dapat disentralisasi. Jadi artinya kalau kantor pusat kita di Jakarta, kita punya cabang di Pontianak,
maka cabang Pontianak harus melaporkan SPT pasal 21 untuk kantor Pontianak di KPP Pontianak ya. Nah, Jakarta hanya melaporkan SPT pasal 21 hanya untuk karyawan Jakarta saja. Karena memang ketentuannya seperti itu ya. Beda dengan PPN. Kalau PPN kita bisa melakukan sentralisasi ya. Artinya cabang Pontianak tidak perlu melaporkan PPN di KPP di sana, tapi kita akan gabung ke Jakarta. Kita sentralisasi di Jakarta. Ya. Nah, kembali ke ekualisasi, berarti jika ada pasal 21 yang dilaporkan di cabang-cabang, dikeluarkan dulu jika ada ya. Dalam contoh saya ini seakan-akan ada ya. Saya keluarkan dulu. Sehingga objek pasal 21 kantor pusat hasil ekualisasi adalah 18 miliar sekian. Yang semulanya di SPT Badan 22 miliar sekian, setelah kita identifikasi, kita keluarkan mana yang tidak relevan, yang tidak terkait, yang tidak merupakan objek pajak gitu ya. Nah, itu kita mendapat netnya 18 miliar sekian. Sedangkan menurut SPT masa pasal 21 yang telah dilaporkan dari bulan Januari sampai Desember, keseluruhan total beban gajinya atau penghasilan brutonya adalah 18 miliar. Jadi terdapat selisih 132 juta sekian. Selisih ini jika ditemukan oleh pemeriksa pajak, maka dikategorikan sebagai objek PPh pasal 21 yang belum dipotong, sehingga akan ditagihkan. Ya. Tetapi jika kita tidak dalam rangka pemeriksaan, dan ini hanya untuk data internal kita, hasil ekualisasi ini, maka ini cukup menjadi catatan bahwa terjadi perbedaan antara pasal 21 menurut PPh Badan dengan pasal 21 menurut SPT masa sebesar 132 juta. Jadi cukup jadi catatan kita ya. Baik. Saya kira itu materi kita. Halo. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Pak, izin Pak, yang tadi angka 722 tuh, ya, PPh Badan tuh gimana Pak? Itu Pak. Si Pak Mas Nasrullah ya? Iya Pak. Yang di angka mana? 722 tadi di perhitungan PPh Badan ya. 722. Sebentar ya, saya share kembali. Yang di mana? Yang jurnal ya? Terkait jurnal? Iya, kalau nggak salah ya tadi ada. Nah iya ini Pak, mau beban gaji nih. Ya, yang mana ya? Iya, yang beban gaji tunjangan PPh ya Pak. Ya, 7.429. Iya Pak. Pertanyaannya? Ya ini angka dari aturan pajak atau gimana Pak? Oke. Seperti ini jika pakai metode gross up. Tadi saya sudah menjelaskan. Tolong audionya di dulu Mas Nasrullah supaya nggak gemas suara saya. Oke. Angka beban gaji yang menjadi tunjangan pajak jika kita memakai metode gross up sebesar 7 juta ini merupakan hasil perhitungan gross up ya. Tadi saya sudah menjelaskan. Jadi kurang lebihnya cara menghitung metode gross up itu seperti ini ya. Jadi perusahaan memberi tunjangan sebesar tunjangan di mana nanti potongan pajaknya angkanya sama seperti tunjangan. Nah, kalau kita implementasikan untuk mendapatkan angka tunjangan sama seperti angka PPh pasal 21 terutang,
maka kita harus menggunakan rumus jika kita menggunakan Excel. Tetapi jika kita menggunakan aplikasi payroll yang sudah jadi, ya seperti tax hand ya, atau PB tax hand atau apa, atau ada yang lain ya, payroll yang lain, itu sudah ada menu metode gross up, tinggal kita pilih opsi, nanti dia akan menghitung otomatis berapa tunjangan pajak dan berapa potongan pajak yang di bawahnya. Di mana angkanya harus sama. Jadi pertanyaannya tadi, bagaimana cara kita mendapatkan angka 7.229? Ini angka jadi yang saya tampilkan buat contoh. Saya tidak menjelaskan cara menghitung rumus gross up-nya. Seperti itu ya. Halo? Ya, Pak. Ya. Jadi angka ini hasil jadi yang saya tampilkan. Sebenarnya angka ini hasil rumus gross up. Ya. Jadi rumus gross up itu kalau misalnya kita pakai Excel itu pakai rumus apa namanya? Sejenis hyperlink ya. Jadi dari satu sel kita berkali-kali ngambil supaya menghasilkan angka yang sama gitu kan. Seperti itu. Kalau kita menggunakan Excel agak sedikit ribet membuat rumusnya. Saya tidak akan menjelaskan cara menghitungnya ya. Karena itu seperti saya menjelaskan bagaimana merumus dalam Excel. Oke. Pakai rumus iterasi ya, Pak? Iya, rumus literasi. Ya, betul. Untuk gross up-nya pakai rumus literasi ya. Oke, ada lagi yang lain? Pak, maaf Pak. Absennya belum bisa diakses, Pak. Sudah bisa? Atau ada kendala? Belum bisa, Pak. Belum bisa? Belum bisa absen, Pak. Sudah checklist ya, Pak. Oke, nanti sebentar setelah selesai ini saya cek ya. Nanti bisa diperiksa kembali. Kita ada pertanyaan terkait materi? Ada nih, Pak. Tanya Pak, saya Rifki Pak. Ya, silakan. Kalau ada karyawan yang belum masa kerja 12 tahun berturut-turut kan dia belum dapat jatah cuti ya Pak. Ya. Nah biasanya tuh setiap dia mau izin itu kan dipotong gaji Pak. Ya. Potongan gaji itu bisa sebagai pemotong unsur penghitungan PPh 21 atau enggak Pak? Oh, ya. Itu kebijakan ya, kebijakan dari perusahaan. Jadi karyawan belum berhak cuti, tapi dia ada keperluan mau cuti. Jadi otomatis dipotong. Yang sebenarnya potongan itu potongan karena dia tidak hadir ya, bukan potongan terhadap cutinya. Karena dia tidak hadir maka dipotong. Pertanyaannya, apakah bisa menjadi pengurang dalam perhitungan pasal 21? Ya tentunya tidak bisa. Karena apa? Karena kan kita yang menjadi dasar perhitungan pasal 21 adalah penghasilan bruto. Ya. Jadi penghasilan bruto, sedangkan potongan itu kan mengurangi gaji yang diterima dia saja, bukan dalam rangka menghitung pasal 21. Ya. Ada lagi? Silakan. Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Pak, untuk metode gross, net, dan gross up itu ada nggak sih Pak ketentuannya Pak? Harus konsisten gitu? Dan apakah bisa di tengah tahun kita ubah shifting Pak? Misalnya kita pakai metode net, di tengah tahun, wah ini kalau pakai gross nih, kita buat jadi pakai gross up gitu. Bisa nggak Pak seperti itu Pak? Sebenarnya menurut pajak tidak disebutkan secara spesifik ya. Tapi ada ketentuan pajak bahwa itu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Jadi yang melarang itu adalah standar akuntansi. Karena ada prinsip konsistensi menerapkan sebuah metode. Ya, jika ada perubahan metode, maka harus diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Ini menurut standar akuntansi. Ya, saya ulangi, jika kita menggunakan satu metode di tahun ini, kemudian tahun depan kita menggantikan dengan metode lain misalnya, maka itu harus kita ungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Nah, bila mana alasan-alasan yang kita ungkapkan tersebut dianggap tidak memadai, maka tentu ketika diaudit menjadi catatan bagi audit. Ya.
Catatan bagi audit berarti bisa muncul opini WDP, wajar dengan pengecualian, ya hakim. Nah, pajak sebenarnya tidak ada ketentuan khusus. Apakah itu? Cuman pajak mengatakan mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Jadi untuk beberapa ketentuan yang tidak diatur oleh perpajakan secara khusus, maka dia kembali kepada standar akuntansi yang berlaku. Jadi dengan kata lain, tidak bisa dirubah setiap tahun. Ya. Terima kasih, Pak. Pengen merubahnya, itu sebaiknya paling sedikit 3 tahun lah ya. Supaya kita bisa mengungkapkan alasannya itu di catatan atas laporan keuangan. Oke. Gimana? Terima kasih, Pak. Cukup, Ya, Pak. sama-sama, Mas Agung. Yang lain ada nggak? Tidak ada ya? Jika tidak ada, untuk pertemuan kita siang ini, wah cukup lama ya. Karena kita agak terlambat setengah jam tadi ya. Jadi mundur setengah jam, jadi udah jam 3 sekarang. Saya kira mudah-mudahan semuanya masih sehat walafiat dan tetap bersemangat. Kita cukupkan untuk pertemuan kita siang ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan dengan materi yang lain. Dan untuk presensi nanti setelah kita berakhir, silakan mengecek kembali ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.